Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kita langsung aja ya. Kita masuk ke materi Anda hari ini. Ini ada diagram rangkaian kelistrikan yang menarik nih. Fokus kita kali ini itu pada current transformer, atau biasa disebut CT ya. Gimana sih alat ini bisa jadi kunci buat ngukur arus tinggi, tapi tetap aman? Sumber kita ini dari dokumen analisis rangkaian pengukuran arus yang Anda kirimkan. Jadi misi kita sekarang, gimana caranya kita bongkar cepat cara kerjanya, terus komponen-komponen pentingnya apa aja, dan, nah ini dia, kenapa perhitungan beban atau burden itu kok penting banget buat akurasi? Oke deh, mari kita bedah ini bareng-bareng. Jadi, masalah awalnya kan udah jelas ya. Kalau kita mau mengukur arus, katakanlah ratusan ampere gitu, secara langsung, wah itu bukan cuma susah, tapi ya bahaya banget. Nah, disinilah Siti ini muncul. Jadi solusi yang cerdas, gitu. Di diagram Anda ini, kelihatan ada Siti dengan rasio spesifik, 100:1 ampere. Artinya apa tuh? Ya gampangnya gini, 100 ampere yang lewat di kabel utama, kabel primernya, itu diubah jadi cuma 1 ampere aja di sisi pengukurannya, di sekundernya. Jauh lebih kecil kan? Lebih gampang diukur. Tapi gimana caranya ya? Kok bisa tanpa kontak langsung gitu? Iya betul. Yang menarik di sini tuh prinsip kerjanya. Ini pakai induksi elektromagnetik, mirip-mirip trafo lah, tapi ini khusus buat arus. Jadi kabel utama yang arusnya gede itu cuma lewat aja di tengah-tengah lubang sitinya, nggak nyambung langsung. Nah, medan magnet yang dihasilkan sama arus besar tadi, itu yang ditangkap sama siti. Terus diinduksi jadi arus kecil di kumparan sekundernya. Yang penting proporsional. Keamanannya ya dari situ, ada isolasi, nggak ada sambungan listrik langsung antara sisi primer yang tegangannya mungkin tinggi sama sisi sekunder tempat kita ngukur, jadi aman. Oke, paham. Jadi isolasi sama pengecilan arus ya kuncinya. Sip. Coba kita lihat lagi komponen lain di diagram Anda ini. Ada kabel daya utama, yang merah tebal itu ya, tempat arus besarnya ngalir. Terus tadi ada CT 1001A. Nah, ini dia nih, kabel metering sekundernya. Ini yang nyambungin CT ke alat ukurnya. Dan spesifikasinya dicatat juga ya, penting nih. Ukurannya 4 mm persegi, resistansinya 4,61 ohm per kilometer, terus total panjangnya 15 meter. Terakhir, ada dua alat ukur di situ. Ada digital power meter, beban atau burdennya 2,5 VA. Sama satu lagi analog ampere meter, burdennya 1,5 VA. Istilah burden atau VA ini pada dasarnya beban ya. Maksudnya daya yang dipakai alat ukur itu buat kerja gitu ya. Ya, betul. Itu daya yang dibutuhkan alat ukur buat beroperasi. Dan yang sering agak kelewat nih, kabel itu sendiri dia juga punya beban. Walaupun kecil ya kelihatannya. Coba kita ikuti alur arus sekunder yang 1 ampere tadi. Dari siti, dia lewat kabel 10 meter dulu kan, terus masuk ke meter digital, keluar lagi, lanjut lewat kabel 5 meter, masuk ke meter analog, baru deh balik lagi ke seti. Ini kan jadinya rangkaian seri. Ah iya, seri ya. Semuanya dilewati arus yang sama. Betul. Nah, kenapa ini penting? Ya karena kalau rangkaian seri, total burdennya itu tinggal dijumlahin aja. Semua beban individual dijumlah. Dan akurasi CT itu ternyata sensitif banget loh sama total beban yang nyambung di sekundernya ini. Oke. Jadi bukan cuma beban dari alat ukurnya aja, tapi semua yang ada di rangkaian sekunder itu ikut ngaruh, termasuk kabelnya tadi ya. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Kita coba hitung deh total burden aktual di rangkaian Anda ini jadinya berapa. Beban alat ukur. Tadi kan 2005 VA dari yang digital, ditambah 1,5 VA dari yang analog. Jadi totalnya 4,0 VA. Oke, sekarang beban kabelnya. Kita pakai rumus daya itu kan I kuadrat kali R ya. Arusnya I tadi 1 ampere. Resistansi kabelnya R itu tadi 4,61 ohm per kilometer. Dikali panjangnya 15 meter atau 0,015 km. Jadi 4,61 kali 0,015 sekitar 0,069 ohm ya. Berarti beban kabel sama dengan 1 ampere kuadrat dikali 0,069 ohm. Hasilnya ya 0,069 VA. Wah, kecil banget ya kelihatannya. Memang kecil kalau dibandingin sama beban alat ukurnya, tapi ini contoh bagus banget gimana detail kecil di sistem yang butuh presisi itu bisa jadi penting.
Kalau kita abain beban kabel ini, apalagi kalau kabelnya nanti panjang banget, atau kita butuh akurasi yang tinggi banget, wah itu bisa jadi sumber error pengukuran. Jadi, total burden rangkaian Anda itu ya dijumlahin aja 4.0 VA ditambah 0.069 VA. Jadinya 4.069 VA. Oke, ketemu angkanya 4.069 VA. Nah, terus apa artinya angka ini buat Anda? Buat rangkaian ini? Artinya gini, CT yang Anda pilih itu, dia harus punya kapasitas burden yang lebih tinggi dari 4.069 VA tadi, supaya pengukurannya akurat. Rating burden CT itu biasanya ada standar-standarnya, misalnya 5 VA, 10 VA, 15 VA gitu. Nah, untuk kasus Anda ini, CT dengan rating 5 VA itu udah cukup. Kenapa? Ya karena 5 kan lebih besar dari 4.069. Tapi, coba bayangkan kalau Anda salah pilih, pakai CT yang ratingnya lebih rendah, misalnya cuma 2,5 VA. Nah, CT itu bakal kelebihan beban, istilahnya overburden. Kenapa ini jadi masalah? Karena kalau kelebihan beban, inti magnet di dalam CT itu bisa jenuh, bisa saturate. Dia nggak bisa lagi menyalin rasio arus dari primer ke sekunder dengan akurat. Hasilnya, angka yang ditunjukin di meter Anda itu bakal lebih rendah dari nilai arus yang sebenarnya. Datanya jadi nggak bisa dipegang, nggak andal, gitu. Wah, oke. Ini benar-benar negasin ya betapa pentingnya ngitung burden ini dengan benar. Bukan sekedar angka iseng, tapi ini penentu keandalan data pengukuran kita. Dan data ini kan bisa jadi dasar buat keputusan-keputusan penting ya di sistem kelistrikan. Tepat sekali. Jadi, intinya gini, CT itu cara yang aman dan standar buat ngukur arus tinggi. Tapi kuncinya ada di akurasi. Dan akurasi itu bergantung banget sama kecocokan antara total burden aktual alat ukur, plus kabelnya, sama kapasitas burden si CT itu sendiri. Ini prinsip dasar banget di instrumentasi listrik industri ya. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, detil-detil kayak perhitungan burden inilah yang sering bedain antara sistem yang cuma asal jalan sama sistem yang benar-benar bisa diandalkan dan akurat buat jangka panjang. Sip, jelas banget penjelasannya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lagi buat Anda eksplorasi lebih jauh mungkin. Dokumen ini kan fokusnya ke burden dan kaitannya sama akurasi ya. Coba deh Anda pikirkan skenario lain. Gimana dari sisi keamanan? Apa konsekuensinya kalau rangkaian sekunder CT, kabel metering yang arusnya 1A tadi, itu tiba-tiba terputus? Misalnya nggak sengaja keputus gitu, pas lagi ada arus tinggi banget ngalir di kabel primernya. Kondisi rangkaian sekunder CT yang terbuka pas dia lagi beroperasi itu, wah bahaya banget. Karena bisa menghasilkan tegangan yang melonjak sangat tinggi di titik yang putus itu. Mungkin ini bisa jadi bahan pendalaman Anda berikutnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.